Allah berfirman, apabila datang saat hukuman yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepadamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Quran Surat Al-Isra ayat 6-8. Wahab bin Munabih menuturkan, Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi Bani Israel bernama Armia bin Halkia kala berbagai kemaksiatan muncul di tengah-tengah mereka. Berdirilah di hadapan kaummu, lalu beritahukan kepada mereka bahwa mereka memiliki hati namun mereka tidak memahami. Mereka memiliki mata namun mereka tidak melihat, dan mereka memiliki telinga namun mereka tidak mendengar. Aku teringat kesolehan para leluhur mereka hingga aku merasa ibah terhadap anak-anak mereka. Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka mendapati kesudahan yang baik atas ketaatan kepadaku. Apakah ada seseorang yang durhaka kepadaku mendapatkan kebahagiaan karena sikap durhakanya itu? Apakah ada di antara mereka yang taat kepadaku mendapatkan kesengsaraan karena ketaatannya itu? Hewan-hewan bisa merindukan kampung halamannya, sehingga mereka segera menuju ke sana. Tapi kaum ini justru meninggalkan urusan agama yang dengannya aku muliakan para leluhur mereka. Mereka justru mencari kemuliaan dari jalan yang salah. Para rahib di antara mereka mengingkari hakku. Para penghafal kitabku menyembah selainku. Para ahli ibadah mereka tidak memetik manfaat dari amalan yang mereka lakukan. Para pemimpin mereka berdusta kepadaku, juga mendustakan para rasulku. Mereka sembunyikan rencana buruk di dalam hati. Mereka terbiasa berdusta dengan lisan. Sungguh, dengan keluhuran dan keperkasaanku, aku bersumpah akan mengirim generasi-generasi kepada mereka. Mereka tidak memahami bahasa para generasi itu, tidak mengenali wajah-wajah mereka, dan para generasi itu tidak berbelas kasih pada orang-orang yang menangis. Sungguh, aku akan mengutus seorang raja lalim dan keras di tengah-tengah mereka. Ia memiliki pasukan yang begitu banyak seperti potongan-potongan awan. Arak-arakan prajurit laksana lembah-lembah nan luas. Kepada panji-panji perang mereka laksana sekawanan burung nasar. Serangan pasukan berkuda mereka laksana aliran air nan deras. Mereka akan meruntuhkan bangunan-bangunan rata dengan tanah, meninggalkan perkampungan-perkampungan sunyi senyap. Duhai, celaka sekali Elia dan para penduduknya. Bagaimana aku hinakan mereka untuk dibunuh? Bagaimana aku kuasakan para tawanan atas mereka? Bagaimana aku menggantikan pesta-pesta pernikahan menjadi teriakan memilukan? Bagaimana ringkikan kuda beralih digantikan lolongan serigala? Istana-istana megah berubah menjadi tempat-tempat hunian binatang buas. Sinar terang lentera berubah menjadi asap teriakan kebakaran. Kemuliaan berubah menjadi kehinaan. Kenikmatan berubah menjadi perbudakan. Sungguh, wewangian para wanita di antara mereka akan aku ubah menjadi tanah. Berjalan di rawa-rawa. Jasad-jasad mereka akan kujadikan sampah bagi bumi. Tulang-tulang mereka akan kujadikan korban bagi matahari. Akan kutimpakan berbagai jenis azab kepada mereka. Kemudian akan kuperintahkan langit untuk menjadi atap tembaga dan bumi menjadi cairan perunggu. Jika hujan turun, bumi tidak membutuhkan tanaman.
Jikalau menumbuhkan sesuatu di sela-sela itu, maka itu karena rahmatku untuk para hewan. Selain itu, hujan aku tahan pada masa tanam, dan aku kirimkan saat musim panen. Jika mereka menanam di sela-sela itu, aku timpakan petaka pada tanaman itu. Jikalau ada yang luput, aku cabut berkahnya. Jika mereka berdoa kepadaku, doa mereka tidak kuperkenankan. Jika mereka meminta, permintaan mereka tidak kuberikan. Jika mereka menangis, mereka tidak kukasihani. Dan jika mereka memohon sepenuh hati, kupalingkan wajahku dari mereka. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Dari Wahab bin Munabi, ia menuturkan, saat Allah mengutus Armia kepada Bani Israel, saat itu banyak sekali kejadian-kejadian besar. Mereka melakukan berbagai kemaksiatan, membunuh para nabi, dan Raja Lalim Buktanasor memanfaatkan mereka. Saat itulah Armia berbisik dalam hati untuk bergerak menemui mereka. Kala Allah bermaksud untuk membalas perbuatan mereka. Allah berwahyu kepada Armia, sungguh aku akan membinasakan Bani Israel dan membalas mereka. Maka berdirilah di atas Sakro Baitul Maqdis. Perintah dan wahyuku akan datang saat itu. Nabi Armia kemudian berdiri, merobek baju, menaburkan debu di atas kepala, lalu bersungkur sujud mengatakan, Ya Rob, andai saja ibuku tidak melahirkanku, kala kau menjadikanku sebagai nabi terakhir Bani Israel, artinya kehancuran Baitul Maqdis dan kebinasaan Bani Israel disebabkan karena aku. Allah kemudian berfirman padanya, bangunlah. Armia kemudian bangun. Ia menangis lalu berkata, Ya Rob, siapa gerangan yang akan kau kuasakan atas mereka, Bani Israel? Allah menjawab, para penyembah api, mereka tidak takut siksaku, juga tidak mengharap pahalaku. Bangunlah, wahai Armia, dengarkan wahyuku. Akan kuberitahukan kabarmu, juga kabar Bani Israel. Aku telah mempersiapkanmu sebagai seorang nabi. Sebelum kau menginjak usia dewasa, aku telah memilihmu untuk suatu hal besar. Aku memilihmu, maka bangkitlah bersama raja, bimbing dia dan arahkan dia. Armia pun selalu bersama raja yang selalu ia bimbing. Wahyu Allah terus datang padanya, hingga banyak sekali kejadian-kejadian besar. Mereka lupa kalau Allah menyelamatkan mereka dari musuh mereka, Sanharib, dan para pasukannya. Allah menyuruh Armia untuk mengingatkan mereka pada nikmat yang diberikan Allah dan memperingatkan mereka pada kejadian-kejadian yang mereka lakukan. Dan sebagai peringatan Allah yang terakhir kepada Bani Israel, bahwa Allah akan menguasakan seorang penguasa kejam dan semena-mena terhadap mereka. Ia akan diikuti banyak sekali prajurit seperti potongan-potongan awan, arak-arakan prajurit laksana lembah-lembah nan luas, serangan pasukan berkuda mereka laksana aliran air nan deras. Mereka akan meruntuhkan bangunan-bangunan rata dengan tanah, meninggalkan perkampungan-perkampungan menjadi sunyi senyap. Allah juga akan membuat rumah-rumah kosong tanpa kitab-kitab dan kesuciannya, akan melenyapkan pembicaraan dan pelajaran tentang kitab-kitabnya dari majelis-majelis mereka, serta membuat masjid-masjid sepi dari orang-orang yang memakmurkannya. Allah akan merubah kerajaan-kerajaan Bani Israel yang semula mulia menjadi hina, rasa aman menjadi takut, kekayaan menjadi kemiskinan, kenikmatan menjadi kelaparan, keselamatan dan kemakmuran menjadi berbagai macam bencana, wewangian dan minyak menjadi bangkai, istana-istana luas nan kokoh yang ada di antara mereka akan diubah menjadi tempat tak berpenghuni. Saat Bani Israel
mendengar risalah Rob yang disampaikan kepada Armia, setelah mereka mendengar ancaman dan siksa yang ada dalam risalah ini, mereka mendurhakainya, mendustakannya, dan menuduhnya yang bukan-bukan. Mereka, Bani Israel, berkata, "Kau telah berdusta, kau berbohong besar terhadap Allah. Lalu kau mengatakan bahwa Allah akan melenyapkan kitabnya, ibadah dan tauhid dari bumi dan masjid-masjidnya. Lalu siapa gerangan yang akan beribadah kepadanya jika di bumi tidak ada lagi seorang ahli ibadah pun, tidak ada masjid ataupun kitab? Sungguh kau telah berbohong besar kepada Allah dan kau terkena penyakit gila." Mereka, Bani Israel, kemudian menangkap, mengikat, dan memenjarakan Armia. Saat itulah Allah mengirim Bukhtanasor. Ia datang bersama pasukannya hingga tiba di negeri mereka. Bukhtanasor kemudian mengepung mereka, sehingga terjadilah seperti yang difirmankan Allah. Karena pengepungan yang berlangsung lama, mereka, Bani Israel, akhirnya tunduk pada putusan Bukhtanasor. Mereka membuka pintu-pintu gerbang, lalu pasukan Bukhtanasor memenuhi sudut-sudut jalan. Raja Bukhtanasor memperlakukan hukum jahiliyah kepada mereka, menyiksa mereka layaknya siksaan orang-orang lalim. Bukhtanasor membunuh sepertiga di antara mereka, sepertiga lainnya ditawan, dan sepertiga sisanya dibiarkan karena mereka sakit dan tua renta. Kemudian mereka diinjak-injak kuda, Baitul Maqdis diruntuhkan, anak-anak digiring, para wanita ditempatkan di pasar-pasar, para prajurit di antara mereka dibunuh, benteng-benteng dirobohkan, masjid-masjid diruntuhkan, kitab Taurat dibakar. Bukhtanasor kemudian menanyakan Daniel yang pernah menuliskan surat untuknya. Mereka kemudian menemukan Daniel sudah terbunuh. Keluarga Nabi Daniel kemudian mengirim surat kepada Bukhtanasor. Lalu Bukhtanasor memberlakukan surat itu kepada mereka. Bukhtanasor memasuki Baitul Maqdis dan merobohkannya bersama pasukannya. Lalu pergi menjajah Syam secara keseluruhan, membantai seluruh Bani Israel hingga tak tersisa. Seusai menjalankan aksinya, ia pulang dengan membawa harta benda yang ada di Syam serta menggiring para tawanan. Jumlah tawanan yang berasal dari anak-anak para pendeta dan para raja yang mereka bawa mencapai 90.000 orang. Di antaranya terdapat 7.000 tawanan dari keturunan Daud, 11.000 tawanan adalah keturunan Yusuf dan saudaranya Binyamin, 8.000 tawanan dari keturunan Ais bin Yakub, 14.000 tawanan dari keturunan Zabalun dan Naftali, 4.000 tawanan dari keturunan Rubel dan Lawi, dan sisanya dari kaum Bani Israel biasa. Raja Bukhtanasor membawa mereka hingga tiba di negeri Babylon. Setelah Bukhtanasor menjalankan aksinya itu, ada yang berkata padanya, "Mereka, Bani Israel, punya seorang teman yang mengingatkan akan tertimpa seperti yang telah menimpa mereka itu, menyebut-nyebut namamu dan berita tentangmu. Ia juga sudah memberitahu mereka bahwa kau akan membunuh mereka dalam jumlah besar, menawan istri-istri mereka dan anak-anak mereka, meruntuhkan masjid-masjid mereka, tapi mereka mendustakannya, menuduhnya yang bukan-bukan, memukulnya, mengikatnya, dan menahannya." Bukhtanasor kemudian memerintahkan agar Armia dikeluarkan dari penjara. Bukhtanasor lalu bertanya padanya, "Apa benar kau sudah mengingatkan mereka akan tertimpa kejadian seperti itu?" Armia menjawab, "Ya." Bukhtanasor bertanya, "Bagaimana kau mengetahuinya?" Armia menjawab, "Allah mengutusku kepada mereka, tapi mereka mendustakanku." Bukhtanasor bertanya, "Apa mereka mendustakan, memukul dan memenjarakanmu?" Armia menjawab, "Ya." Bukhtanasor kemudian berkata,
Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendustakan nabi mereka dan mendustakan risalah Rob mereka. Maukah kau bergabung denganku? Aku akan memuliakanmu dan membantumu. Tapi jika kau ingin tetap tinggal di negerimu, aku telah memberimu jaminan aman. Armia berkata kepadanya, aku hingga kini masih berada dalam perlindungan Allah. Selama aku tidak menyimpang dari ketaatan terhadapnya sesaat pun, andai saja Bani Israel tidak menyimpang dari ketaatan terhadapnya, tentu mereka tidak takut kepadamu atau yang lain, dan kau tidak akan bisa menguasai mereka. Mendengar kata-katanya itu, Bukhtanasor kemudian meninggalkannya. Lalu Armia tetap tinggal di tempatnya di negeri Elia atau Palestina. Kisah ini dituturkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Wallahu a'lam bishawab.